Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di video kali ini saya mau membahas tentang evaluasi tengah semester minggu lalu untuk mata kuliah pengantar ilmu komputer. Tolong disimak dengan baik dan kalau bisa sekalian kalian mencoba mengerjakan ulang di laptop atau di rumah masing-masing. Ya, ini untuk soal kemarin adalah seperti ini. Yang harus pertama kali kalian lakukan adalah menyalin atau membuat kotak tabel soal, tabel 4 pada Microsoft Excel. Seperti ini. Jadi ini kalian buat dulu. Kemudian soal yang pertama, kalian diharuskan mengisi kolom harga bayar, di mana harga bayar itu rumusnya adalah harga KPR berdasarkan tabel 1, kemudian dipotong diskon sesuai kriteria tabel 2, kemudian ditambah lagi dia mendapatkan diskon tambahan sesuai dengan posisi rumah yang dipilih. Jadi harga KPR ini nanti dikurangi dengan harga KPR dikalikan diskonnya berdasarkan pendapatan, kemudian dikurangi lagi, mendapat tambahan diskon lagi sebanyak 3%. Jadi harga KPR ini ditambahkan dengan diskon ini tadi. Baik, bagaimana cara mengisi kolom harga bayar di sini? Kalau misalnya saya ilustrasikan seperti ini. Jadi harga bayar dengan tipe rumah GC itu adalah sebesar 698. Saya tulis di luar dulu ya, sama dengan ini. Nah, kemudian harga ini akan mendapatkan diskon sebesar sesuai dengan pendapatannya. Maka ini dikalikan dengan dia pendapatannya kurang dari 10 juta. Pendapatannya 9 juta berarti akan mendapat potongan 5%. Oke, kalau misalnya ini kita kurangi begini. Nah, maka harga bayar yang pertama sebesar ini, tetapi dia nanti akan mendapatkan potongan diskon lagi. Setelah dikurangi ini, kemudian didapatkan harga bayar sekian. Kemudian harga bayar sekian ini dia mendapatkan tambahan diskon lagi. Jadi tambahan diskon yang kedua itu adalah berdasarkan harga yang sudah dikurangi dengan diskon yang pertama. Jadi ini dikali dengan sesuai dengan posisi rumah. Posisinya berarti dia di 3%. Oke, sekarang yang ini dikurangi ini. Nah, maka hasilnya nanti harusnya harga bayar di sini adalah sebesar 643.200.000. Nah, bagaimana kalau kita harus menggunakan formula? Dengan formula di sini saya punya alternatif jawaban yang lain, yaitu dengan cara ini dikali langsung dengan harga yang harus dibayarkan di awal. Jadi karena potongannya 5%, berarti jumlahan yang harus dibayarkan adalah sebesar 95%. Oke. Jika ini sudah ditemukan hasilnya, kayak begini ya, maka ini nanti hasilnya adalah sama seperti ini. Nah, kemudian setelah itu harga ini oke, langsung dikalikan dengan, nah ini potongannya 3%, maka berarti yang harus dibayarkan adalah sebesar 97%. Nah, ini hasilnya sama. Berarti di sini kita tinggal langsung tambahkan di sini. Dikali 95%, kemudian dikali lagi dengan 97%. Nah, maka jawabannya akan sama dengan jawabannya akhir. Jadi saya menggunakan rumus yang seperti ini. L2 95% jika dia 10 juta, kemudian dikalikan 97% jika dia whole. Maka formula yang saya gunakan adalah saya mau mengambil
nilai ini dulu, nilai harga KPR-nya berdasarkan tipe rumah. Berarti saya menggunakan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah tipe rumah GC. Kemudian tabel array-nya adalah tabel acuannya yang ini. Kita kunci F4. Kolom indeksnya adalah harga, dia ada di nomor 2. Kemudian false. Oke, kalau sudah, kemudian dikali dengan nilai ini, berarti tinggal kita kalikan saja. Dikali berarti dikali apa? If n. Saya pakai if n apa? Logika satunya berarti jika pendapatannya kurang dari 10 juta dan berarti ini kita ada berapa kombinasi? 10 juta sama hook, 10 juta non hook 2. Kemudian yang tengah ini 7% hook, ini sama ini berarti 4. 5, 6. Jadi nanti ini kita ada 6 kombinasi. Oke. If n D 10 juta, kemudian logika 2-nya hook ya. F4-nya adalah hook. Gini. Oke. Tutup. Nah, lookup value-nya berarti dia kita kalikan dengan berapa? 95% dikali lagi dengan 10 juta hook, berarti dikali dengan 97%. Oke. Nah, ini yang pertama. Sekarang kita coba dulu satu dulu. Nah, maka hasilnya dia akan sama seperti ini. Nah, ini kan masih belum ya, ini masih satu kombinasi saja. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi. Kemungkinan yang kedua, value if false, berarti if n lagi, if n apa? If n D10 ini kurang dari 10 juta, kemudian F2-nya dia non hook. Nah, maka kalau non hook ini dikalinya berapa? 95% dikali 95%. Dikali 95%. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena ini sama, kita copy saja. Nah, ini kemudian kita masuk ke kombinasi yang kedua. Kombinasi yang kedua ini adalah kurang dari sama dengan 50 juta. Pendapatannya kurang dari sama dengan 50 juta. Berarti kurang dari sama dengan 50 juta. Tinggal kita ganti saja. Kemudian ini hook dulu. Maka dikali berapa? 93 ya. Karena 100 dikurangi 7%, berarti dia 93%. 93%. Kemudian yang kedua, dia hook berarti 100 kurangi 3, dia 97. Oke, kemudian ini kita copy lagi. Ini adalah kombinasi kita yang keempat. Berarti ini tipe yang non hook. Tipe yang non hook itu berarti ini 95 ya, yang keduanya 95. Yang pertama 93, yang kedua 95. Oke, kemudian kombinasi selanjutnya adalah jika lebih dari 50 juta. Lebih dari 50 juta, ini adalah hook ya. Lebih dari 50 juta, yang potongan pertama dia harus bayar sebesar 91. Karena 100 dikurangi 9, 91%. Kemudian hook, jika hook dia 97, betul ya.
Nah, kemudian yang terakhir, kombinasi yang terakhir, tinggal langsung kita tulis saja persentasenya. Karena ini adalah jika selain semuanya, berarti kita langsung ke nah ini. Jadi dia harus di dalam bentar. Oh ya. Ini harus kita tutup. Kenapa nggak ditutup ini nanti? Oke. Kita tutup kurung. Setelah N ini, syarat N, ini harus kita tutup kurung. Oke. Begini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita titik koma. Nah, dia langsung pindah ke value if false. Berarti value if false-nya adalah yang terakhir apa? Kombinasi 91 dan 95. 91% dikali dengan 95%. Kita tutup. Ini masih merah. Kalian perhatikan warnanya masih merah. Kita tutup kurung sampai warnanya hitam. Oke, sudah hitam. Kemudian kita enter. Oke, ada yang salah. Kita lihat dulu value if false. and baik. Ini kita tidak perlu tutup kurung di sini ya. Ini tidak perlu tutup kurung. Ini tidak perlu tutup kurung. Tidak perlu. Oke, ini tadi berarti kan setelah 95% ini tidak perlu tutup kurung, langsung titik koma. Kemudian dia langsung kalau sudah titik koma setelah ini, langsung pindah ke value if false. Value if false-nya adalah kita buat if n lagi. Oke, setelah itu yang terakhir kita tidak perlu if n, tidak perlu kombinasinya karena dia otomatis akan mendapati kalau selain semuanya ini selain semua kondisi yang sudah dijelaskan, maka dia langsung otomatis ke yang salah, itu yang terakhir, kombinasi 95 sama 5%. Kemudian kita tutup kurung sampai tutup kurungnya berwarna hitam. Oke, ada 5. Dan kita enter. Nah, maka hasilnya sudah seperti ini, tinggal kita copy ke bawah. Oke. Nah, maka didapatkan hasil seperti ini. Kalau misalnya kalian belum yakin, kalian bisa cek manual ya, seperti ini. Misalnya yang ini tipe AL itu adalah sebesar 800 juta, kemudian dikali berapa? Pendapatannya 15 juta, berarti dikali 93%. Kemudian dikali lagi posisi rumah. Posisi rumahnya dia non hook ya, yang ini non hook berarti dikali 95%. Nah, hasilnya sudah sama, berarti rumus yang kita gunakan berarti sudah benar, seperti itu. Kemudian untuk mengisi kolom jumlah DP harga bayar dikali persentase DP. Nah, ini juga mudah ya, berarti sama dengan harga bayar ini dikali dengan DP. Kita lihat dari sini berarti kita pakai VLOOKUP saja. VLOOKUP value-nya dari posisi, kemudian table array-nya ini kita kunci, kolom indeksnya adalah kolom indeks ketiga. Oke, kemudian false. Nah, karena yang ini GC mudah ya, karena dia DP-nya 10%, berarti 10% dari ini adalah sekian. Berarti udah benar, kita copy. Kemudian sisa KPR itu adalah harga bayar dikurangi dengan jumlah DP. Harga bayar dikurangi ini, berarti harga bayar dikurangi dengan DP. Kita copy.
Oke, sudah. Kemudian yang terakhir adalah cicilan per bulan. Oke, jadi di cicilan ini kemarin masih banyak yang salah ya, mungkin salah persepsi, beda persepsi dengan ininya. Nah, diketahui bahwa ada bunga cicilan bersifat flat, bunga cicilan loh ya, perhatikan bunga cicilan bersifat flat sebesar 14,6% per tahun. Nah, berarti kalau misalnya disuruh bunganya per bulan, berarti 14,6 ini kita bagi 12, maka nanti didapatkan bunga cicilannya per bulan. Nah, kemudian cicilan per bulan, kita lihat dulu, cicilan itu berarti per bulannya sisa KPR-nya dibagi dengan tenor. Dia mengambil tenornya berapa lama gitu ya. Nah, di sini tenornya diketahui dalam tahun, berarti tenor ini harus kita kalikan dengan 12 untuk tahunnya. 15 tahun itu berapa bulan gitu kan ya. Berarti pertama sama dengan sisa KPR ini kita bagi dengan tenor ini 15 dikali dengan 12. Oke, kalau udah dapat seperti ini, berarti kan ini didapatkan cicilan per bulannya. Ini belum bunga ya. Cicilan per bulan sebelum bunga itu sebesar 3 juta. Oke. Sebesar 3 jutaan. Kemudian ada bunga sebesar 14,6 per tahunnya. Berarti ini harus tambahkan dengan sesuai besar cicilannya. Berarti ini tadi cicilannya ini dikali berapa tadi? 14,6 dibagi dengan 12. Nah, maka diketahui didapatkan cicilannya sebesar sekian. Oke, sekarang gini aja. Misalnya ini dibagi dengan sorry. Ini harus ditutup. Oke, ini cicilannya sekian. Kemudian dari cicilan ini dikali 14,6 dibagi 12. Oke, berarti sebesar sekian bunganya. Nah, maka ini berarti ini ditambahkan dengan ini. Nah, berarti hasilnya adalah sekian, 7 juta sekian. Nah, itu sama kan. Nah, kemudian ini kita copy. Nah, jadi begini. Ya, jadi seperti itu. Jadi bunga cicilannya itu dikalikan dengan cicilannya ini tadi, cicilan sisa KPR dibagi tenor. Seperti itu. Jadi didapatkan cicilan per bulannya sebesar 7 juta untuk yang ini dan seterusnya. Seperti itu. Ya, ini adalah soal nomor 1 ya. Nomor 1 sudah terjawab semuanya. Kemudian sekarang kita masuk ke Microsoft Access. Baik, untuk yang nomor 2 Microsoft Access, soalnya yang pertama 2. Kita lihat dulu soalnya 2A. Buat tabel di Microsoft Access untuk tabel 1, 2, 3, dan 4. Berarti untuk tabel 1, 2, 3, 4, tabel ini ya, tipe rumah, diskon, dan tabel ini kita buat dulu di Microsoft Access. Oke, pertama kita buat tabel untuk tipe rumah. Tabel tipe rumah, untuk field name-nya, adalah, ini aja ya,
Oke, ini ada tipe rumah ya, tipe rumah, harga KPR, kemudian DP. Nah, kemudian kita rubah untuk data tipenya. Tipe rumah adalah kita ganti short text. Untuk harga KPR-nya currency ya. Kemudian DP-nya number. DP number di sini, kemudian di sini ada format ya. Ada format, kita ganti ke format persen. Oke, ini untuk numbernya. Oh ya, perhatikan juga untuk number di sini. Untuk number di sini field size-nya, oke gini nih. Misalnya DP seperti ini ya. DP, nah ini short text. Ini kita ganti ke number. Gini. Nah, field size untuk number ini kita rubah ke double. Nah, kalau sudah double, formatnya kita rubah persen. Nah, jadi kalau misalnya ini kalian tidak rubah ke double, maka nilai nanti tidak keluar gitu. Kalau pakai long integer, dia tidak keluar. Jadi harus double. Itu ya. Nah, untuk ini kemudian kalian save dengan nama tabel tipe rumah. Jangan lupa untuk primary key-nya kalian bisa pakai yang tipe rumah primary key. Oke, kalau sudah, kemudian tabel yang kedua kita buat diskon. Ini tabel diskon ya. Tabel diskonnya kita lihat dulu di sini. Nah, di tabel diskon dia hanya ada pendapatan dan diskon. Pendapatan. Nah, pendapatan di sini karena dia hanya berupa kriteria saja ya. Lihat. Pendapatan di sini kan kriteria, ada teksnya. Berarti kita pakai teks saja, data tipenya kita pakai short text. Atau pakai long text juga boleh. Saya pakai short text aja di sini. Kemudian potongannya diskon seperti tadi, kita rubah ke number. Field size-nya double, kemudian formatnya kita buat persen. Pendapatan di sini kita jadikan primary key. Oke. Yang ketiga adalah tambahan diskon. Tambahan diskon di sini. Nah, ini sama posisi, dia berisi tentang field-nya ada posisi dan diskon. Posisi, diskon. Nah, karena tadi sama diskonnya, di sini kita buat diskon 2 saja untuk pembeda. Kemudian short text, posisinya short text, diskonnya number, double, dan persen. Oke, kemudian yang terakhir adalah kita buat tabel 4. Nah, di tabel 4 ini, oke, saya buat create lagi aja. Saya mau create tabel. Nah, saya mau buat tabel 4. Tabel 4 itu ada nomor, kemudian ada nama, nomor, nama, kemudian ada jenis kelamin, ada pendapatan, ada tipe rumah, kemudian ada posisi, ada harga bayar, ada jumlah DP, ada sisa KPR, ada tenor, kemudian ada cicilan. Oke. Nah, kita lihat soalnya. Tabel 4 tambahkan, tambahkan bisa atau rubah ya. Input field pendapatan kita buat combo box dari tabel 2. Oke, pendapatan ini. Pendapatan kita yang combo box apa saja? Pendapatan, tipe rumah, dan posisi. Oke. Pendapatan, tipe rumah, dan posisi. Pendapatan kita buat short text, kemudian
kita klik lookup. Kemudian di sini kita buat combo box. Nah, row source-nya adalah tabel. Nah, ini row source-nya adalah tabel dari tabel mana? Pendapatan dari tabel 2. Tabel 2 itu tadi tabel diskon. Oke. Pendapatan tabel 2, row source-nya tabel diskon. Nah, ini. Oke. Oke, kalau sudah, kemudian tipe rumah. Tipe rumah kita juga rubah. Dia pakai combo box. Combo box, tabel, tipe rumah itu ada di tipe rumah. Tabel tipe rumah. Oke, kemudian posisi ini juga combo box. Posisi ada di tabel 3, tambahan diskon. Tabel tambahan diskon. Oke, kemudian yang lainnya kita ganti jenis kelamin pendapatan. Nah, ini harga bayarnya kita ganti currency. Jumlah DP-nya kita juga ganti currency. Sisa KPR-nya juga currency. Tenornya adalah number. Cicilannya adalah currency. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian save dengan nama pembeli. Yang tadi udah ada pembeli, saya terus pembeli. Karena di sini saya sudah pernah buat pembeli ya, saya save dengan nama yang lain, pembeli 2. Oh iya, primary key-nya saya buat yang nomor. Oke, kalau sudah semuanya seperti itu, kemudian buat query ya, kemudian buat query dari tabel 4 buat hubungan tabel 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita buat kita create dulu relationship. Nah, sudah saya sudah buat relationship-nya. Kalian lihat di sini. Oke. Relationship-nya berarti kita hubungkan field fit yang sama. Misalkan dari tabel diskon ini, tabel pendapatan kita hubungkan ke pendapatan. Ini saya harus dulu aja. Oke, saya harus dulu aja semuanya. Oke, ini relationship. Nah, oke, berarti, nah, ini tabelnya kita keluarkan semua ya. Saya pakai tabel ini tadi. Ya, oke, karena ini sudah langsung otomatis. Ya, jadi tipe rumah ini kita tarik ke tipe rumah. Nah, kalau sudah seperti ini, tipe rumah ke tipe rumah dari tabel tipe rumah ke tipe rumah pembeli, karena dari primary key ke non primary key ya. Kemudian kita centang semua, kemudian kita oke. Itu juga untuk yang lainnya. Ini posisi ke posisi. Nah, ini kita centang semua. Oh,
Nah ini karena ini sudah terlanjur saya buat di awal tadi ya. Jadi kalian buat seperti ini. Nah, kemudian pendapatan ke pendapatan seperti itu untuk relationship-nya. Kemudian kalau sudah relationship-nya, kita buat query. Kita buat query-nya, klik query wizard ya. Oke. Nah, masukkan tabel 4. Tabel 4 itu adalah tabel pembeli. Tabel pembeli, masukkan semua. Oke. Beri nama customer actuarial agency. Oke, karena sudah saya pakai, tinggal. Nah, ini sudah jadi query-nya seperti ini. Kemudian isi tabel 1 2 3 4 sesuai jawaban. Nah, kalian tinggal isikan tabel-tabelnya, berarti tipe rumah. Nah, tipe rumah kalian tinggal isi. Tipe rumah ini kalian tinggal isikan AL, GC, HC seperti yang ada di soal ya. Kalian isikan tipe rumah, kemudian tambahan diskon kalian juga isikan, hook, non hook, kemudian tabel diskonnya. Nah, tabel diskonnya ini pendapatan kalian tinggal tulis seperti ini saja, kurang dari 10 juta, atau boleh ditulis 10 juta seperti ini. Saya singkat saja karena dia hanya teks. Kemudian yang kedua lebih dari 50 juta, kemudian 10 juta sampai dengan 50 juta. Ini untuk pendapatannya. Kemudian kalian isikan tabel pembeli. Nah, tabel pembeli ini kalian bisa isi dari tabel atau kalian bisa isi dari query kalian. Oke. Seperti ini. Kalau sudah, soal yang terakhir buat form dan report berdasarkan query yang sudah dibuat. Nah, pada form tambahkan informasi mengenai total pemasukan DP yang diterima, kemudian nominal DP terbesar dan nominal DP terkecil. Berarti kalian buat form, create form wizard dari tabel 4 ya, dari query. Kita buat form berdasarkan query. Oke. Jadi berdasarkan query ini kalian buat form. Next. Oke, form gitu ya. Form. Nah, oke. Udah seperti ini, kalian tinggal tambahkan apa tadi? Kalian disuruh menambahkan total pemasukan DP, berarti kalian harus edit. Kalian tambahkan total pemasukan DP di bawah. Oke, di sini. Nah, caranya berarti kalian klik, kalian tambahkan di sini text box. Kalian klik di sini. Oke, ini ada dua ini ya. Nah, ini kalian ganti total pemasukan DP. Oke. Nah, kemudian rumusnya kalian klik di sini unbound, kemudian kalian klik yang all, kemudian control search-nya. Nah, control search kalian klik ini, maka dia keluar gini, atau kalian bisa langsung klikkan di sini. Berarti ini sama dengan apa? Unbound-nya adalah sum
sum dari jumlah DP ya. Oke, sum dari jumlah DP. Nah, maka dia otomatis langsung terisi seperti ini, sama dengan sum dari jumlah DP. Kemudian kita masukkan lagi yang kedua adalah apa? Yang kedua ada DP maksimum ya. Nah, DP maksimum berarti sama dengan maksimum dari jumlah DP. Atau kalian bisa pindahkan di sini juga, bisa di footer ini. Kemudian yang terakhir adalah DP minimal. DP minimum ini adalah sama dengan minimum dari jumlah DP. Oke, kalau sudah tinggal view. Maka di sini terlihat di sini ada total pemasukan DP-nya sebesar sekian, kemudian DP maksimumnya sekian, DP minimumnya. DP minimumnya, oh ada yang salah berarti. Minimum jumlah DP. Oke, harusnya minimum dari. Oke. Baik, kalau sudah seperti itu, maka oke, ini harusnya customer. Oh ya, berarti ini tadi ada nilai yang 0. Jumlah DP yang belum terisi, makanya dia di sini 0. Nah, kalau sudah seperti ini berarti yang form sudah selesai. Kemudian soal yang terakhir, buat report, kemudian tambahkan field keterangan, letakkan setelah field jenis kelamin. Field keterangan berisi jika informasinya jika informasi jenis kelaminnya L, maka laki-laki. Kita buat reportnya, create report wizard. Kita buat dari query. Ini tidak perlu priority. Tidak perlu. Next. Oke, kalau sudah seperti itu, saya mau buat design view. Nah, kalian disuruh membuat tambahan keterangan. Nah, kalau kalian membuat tambahan keterangan, kalian tuliskan di sini. Nah, keterangan itu ada di nah, kita tambahkan textbook ya di sini. Nah, labelnya ini kita pindahkan ke atas. Gini aja satu-satu. Oke. Ini kemudian kita tambahkan ini di sini. Nah, ini adalah keterangan. Oke, di sini keterangan ya. Kita tuliskan rumusnya di sini. Oke, ini tadi keterangan, sebelahnya jenis kelamin. Nah,
sama dengan if ya. If jenis kelamin, jenis kelaminnya sama dengan L, maka dia laki-laki. Laki-laki. Kalau bukan L berarti dia perempuan. Oke, ada yang salah, kita ke sini. Oh, ini tadi belum ditutup ya, jenis kelaminnya belum ditutup kurung. Oke. Udah. Kalau sudah seperti itu, kita cek dulu. Nah, ini kita rapikan ya. Kita rapikan. Tinggal dirapikan saja. Kalau sudah, kita view. Nah, maka keluar seperti ini. L, jika L, maka keterangannya dia laki-laki, P perempuan dan laki-laki. Nah, untuk ini tinggal ditarik-tarik aja nih kalau ini kurang besar. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Tolong dikerjakan lagi, dikerjakan ulang buat latihan kalian di rumah ya. Dan setelah ini simak video yang kedua, yaitu tentang materi yang baru tentang Dev C++. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.